Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Nurjanah dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas A5 PGSD dengan nomor NIM 230601119. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester matematika. Assalamualaikum anak-anak. Siapa yang gak hadir boleh disebutin sama teman-temannya. Oh, sakit. Iya, nggak apa-apa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kan? Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, pada ngantuk-ngantuk gini mau belajar matematika tuh. Nah, biar gak ngantuk, ibu kasih satu ice breaking. Ice breaking tepuk semangat, tahu nggak? Tahu kan? Tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu dong. Jangan pada ngantuk, kan mau belajar. Ibu di sini mau menjelaskan tentang bilangan pecahan. Ibu, apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan itu. Nah, apa cenah bilangan pecahan teh? Belum tahu kan? Bilangan pecahan adalah bilangan bagian dari keseluruhan yang berukuran sama besar. Disajikan dengan A per B, yang A itu disebut dengan pembilang dan yang B disebut dengan penyebut. Nah, ibu juga mau ngasih tahu jenis-jenis bilangan pecahan. Ada berapa sih bilangan pecahan itu? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Jenis-jenis bilangan pecahan itu ada banyak loh. Ibu kasih tahu satu-satu ya. Yang ke satu ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu dibagi menjadi dua macam. Yang satu pecahan sejati, yang kedua pecahan tidak sejati. Apa sih pecahan sejati itu, Ibu? Ibu kasih tahu lagi. Yang ke satu ada pecahan sejati. Pecahan sejati itu adalah pecahan yang dimana pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 3/7. Yang nomor 3-nya itu kan pembilang. Yang nomor 7-nya itu penyebut. Nah, pembilang. Jadi 3/7 itu bisa disebut dengan pecahan sejati, soalnya pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, gitu anak-anak. Nah, kalau yang tadi kepo yang Ibu, apa sih pecahan yang tidak sejatinya? Nah, pecahan tidak sejati itu adalah pecahan yang kebalikan dari pecahan sejati. Maksudnya, berarti kalau kebalikan itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya 9/2. 9, angka 9-nya itu kan disebut pembilang. Angka 2-nya itu disebut penyebut. Jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang memuat campuran bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya seperti 3, 1/3. Nah, di sini ada cara-caranya loh. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Gimana sih? Nah, jadi pembilangnya dibentuk menjadi kelipatan penyebut. Jadi maksudnya, nih kasih contoh ya, Ibu kasih contoh. 13/5, soalnya 13/5. Kita bagi kurung. 13 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13. Otomatis 2 kan? Soalnya 2 dikali 5 itu menjadi 10.
Nah, jadi 13. Nah, di situ turun 2 kali 5 menjadi 10. 10 simpen 10 di bawah 13, hasilnya dikurang jadi 3. 2 disimpan di situ, yang 3 disimpan menjadi pembilang, angka 5 menjadi penyebut. Nah, yang kedua di sini ada cara mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Kalau tadi cara mengubah campuran biasa menjadi pecahan campuran, kalau sekarang mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Apa sih itu? Maksudnya pembilang dibentuk dari bilangan bulat pada pecahan campuran yang dikalikan dengan penyebut, lalu ditambahkan pembilang pada pecahan campuran. Nah, ibu kasih contoh, ibu juga nempelin contohnya di situ. Nah, di situ kan contohnya 2/3/5 sama dengan 2 kali 5 tambah 3. Itu ditulis lagi ya, per 5. Penyebutnya jangan diganti ya. Sama dengan 10 ditambah 3. 2 kali 5 kan 10. Per 5 sama dengan 10 tambah 3, 13. 13 per 5. Jadi hasil dari pecahan 23/5 itu kalau di pecahan biasa menjadi 13/5. Nah, gitu anak-anak. Nah, yang ketiga ada pecahan desimal. Ibu, apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal itu merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10. Contohnya itu seperti 10, 100, 1000. Nah, ibu itu udah dikasih contoh ya. Contohnya contoh yang ke-1, 2/10. Menjadi itu kan 0,2. Tapi penulisan bilangan ini menggunakan tanda koma, anak-anak. Pecahan desimal tuh. Nah, 35/100 menjadi 0,35. Nah, itu pecahan desimal. Nah, yang terakhir di sini ada pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu, Ibu? Pecahan senilai merupakan 2 atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, contohnya. Jadi contohnya itu 1/2 dengan 4/8. Jadi pembilangnya itu sama. Penyebutnya juga sama. Jadi 1/2 sama 4/8 itu sama. Jadi kesimpulannya adalah bilangan pecahan itu adalah bilangan yang disajikan dengan A per B. Nah, tadi juga kan Ibu udah jelasin ya, ternyata banyak bilangan pecahan itu anak-anak. Seru-seru juga kan belajarnya. Nah, kalian juga harus lebih mendalami ya tentang ilmu matematika. Nah, siapa di sini yang mau nanya? Angkat tangannya. Enggak ada yang mau nanya, berarti udah paham ya semuanya. Udah paham ya? Tanya temen-temennya. Kalau nggak ada yang belum paham, tanyain dulu sama ibu sekarang. Nah, segitu. Nggak ada ya? Udah nggak ada. Nah, itu materi dari ibu kan tadi bilangan pecahannya itu udah lengkap semuanya. Kalau kalian kurang paham, tanyain dulu sekarang makanya ke ibu. Jangan malu-malu ya. Nggak usah. Itu aja, mata pelajaran ibu juga udah mau berakhir. Nah, nggak kerasa ya waktu ibu sudah hampir selesai di kelas ini. Sebelum mengakhiri pembelajarannya, langkah baiknya kita kan berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Terima kasih juga.
Nah, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.